Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Oke, hari ini saya akan membahas kamera dari kedua seri Redmi terbaru saat ini, yaitu Redmi Note 11 dan Redmi Note 11 Pro 5G. Nah, untuk yang Redmi Note 11 Pro saya nggak ambil, jadi saya fokusnya ke dua ini aja ya. Handphone ini dibekali dengan Snapdragon 695 dan Snapdragon 680. Angkanya mirip Snapdragon 695 dan 680, tapi dari performanya jauh berbeda. Tapi saya nggak akan ngomongin performa ya, karena hari ini saya akan ngomongin tentang kedua kamera handphone ini. Jadi setelah ini kalian akan melihat sebuah rentetan panjang yang berisi dari perbandingan kedua handphone ini dari segi kamera. Dan di akhir video nanti saya akan ngasih pendapat saya pribadi, beserta teman-teman juga bisa nambahin komentarnya di kolom komentar seperti biasa. Jadi segitu aja, dan kita akan langsung masuk ke komparasinya. Nah, tapi sebelum masuk ke komparasi, saya akan tekankan dulu bahwa sampel foto yang diambil dari kedua handphone ini di video kali ini adalah semuanya menggunakan HDR. Jadi HDR-nya aku on in, aku hidupin semua. Karena kalau tanpa HDR, aku merasa hasil fotonya sangat amat tidak menarik. Jadi foto-foto yang kalian lihat nanti akan ada di mode HDR. Kalau mode HDR-nya ada opsionalnya, akan selalu saya aktifkan. Jadi mari aja kita langsung ke perbandingannya. Yuk!
Dan ini adalah perekaman kamera utama dengan Redmi Note 11 reguler dan Redmi Note 11 Pro 5G. Seperti ini kestabilannya kalau dipakai buat merekam ya. Bagus yang mana? Silahkan komentar di bawah. Nggak tahu nih warnanya bakal bagus yang mana ya. Silahkan berkomentar di bawah, bagus yang mana, stabil yang mana. Aku buat panning dulu deh. Dan ini kamera ultra wide dari kedua Redmi Note series, Redmi Note 11 reguler dan Redmi Note 11 Pro 5G. Tadi buat aku jalan sendiri, ternyata yang Redmi Note 11 reguler saya cukup stabil ya. Walaupun waktu perekaman tuh kelihatan kayak goyang-goyang, tapi habis dilihat videonya jadi stabil. Kemarin juga ada beberapa YouTuber yang nge-review juga rada bingung karena videonya kok nggak stabil gitu. Nah, seperti ini hasil perekaman kamera dari kedua handphone ini. Bagus yang mana, stabil yang mana, silahkan berkomentar di bawah. Ini kalau di layar Redmi Note 11 Pro 5G kerasa agak kayak merah-merah gitu ya. Terus dia kayak white balance-nya tuh kayak kedutan gitu. Tuh kan jadi merah banget. Kalau di layar sini ya, di layar Redmi Note 11 Pro 5G. Kalau di layar Redmi Note 11 yang reguler ini malah ya gelap sih. Cuma kalau dari warnanya kayak lebih normal gitu, gelap banget ya. Nah, jadi seperti itu ya perbandingan kamera dari Redmi Note 11 dan Redmi Note 11 Pro yang 5G. Kalau ditanya bagus yang mana, ini membingungkan jawabannya. Karena buat saya pribadi, setelah saya lihat hasil komparasi fotonya, jawabannya adalah kayak cuma berbeda karakteristik aja. Untuk dari detailnya juga malahan saya lihat Redmi Note 11 yang lebih murah, yang reguler ini bahkan lebih detail dan lebih tajam dan lebih baik daripada seri Pro-nya. Nah, di sini aku melihat ya kedua handphone ini itu belum optimal dari segi kamera. Kayaknya masih banyak ruang yang bisa diperbaiki. Ayo Xiaomi, semoga cepat-cepat dikasih update software untuk memperbaiki kameranya. Untuk kamera dari Redmi Note 11 Pro 5G, saya tuh rada bingung ya, kenapa kok kamera depannya sering kemerahan. Hal ini pernah saya temui dulu di Poco X3 GT waktu awal-awal beli. Jadi hasil foto dan videonya itu terlalu merah, terlalu orange, entah kenapa. Dan dari segi warna, aku ngerasa kayak Redmi Note 11 ini lebih bener daripada yang seri Pro-nya. Lebih tajam juga, ya kan? Malahan saya lebih suka karakteristik dari Redmi Note 11, udah mateng. Cuma memang tidak bisa kita pungkiri ya bahwa hardware-nya emang lebih bagus di Redmi Note 11 Pro 5G karena dia 108 megapiksel, bukanya lebih gede dan cahaya yang masuk lebih banyak. Alhasil berhasil ngangkat di bagian-bagian gelap yang nggak bisa diangkat di Redmi Note 11. Cuma kalau dari kontras dan warna saya masih lebih suka Redmi Note 11 ya karena lebih mateng. Nah, untuk perekaman video sebetulnya sudah sewajarnya sih lebih bagus yang seri Pro-nya. Cuma di sini saya lihat sedikit membingungkan ya. Lagi-lagi yang seri Pro ini agak bermasalah di bagian kamera depan lagi karena di beberapa video juga terasa agak kemerahan. Untuk perekamannya, ini memang ya kedua handphone ini itu memang mentok di 1080 30 fps aja. Nah, di sini ya kan memang ya ada keterbatasan chipsetnya dari Snapdragon 695 yang cuma bisa mentok di 1080 30 fps. Nah, yang ini Snapdragon 680, apa benar cuma bisa Full HD 1080 30 fps juga? Ini beneran kayak gini atau ini emansipasi untuk untuk menyetarkan diri dengan kakaknya yang cuma 1080 30 fps ya? Ini aku juga belum tahu. Cuma kalau aku bisa request sih semoga Xiaomi ngasih updatean di kemudian hari ya minimal bisa 60 fps lah. Terus untuk masalah kestabilan dari segi video ini memang keduanya rada aneh. Yang pertama di Redmi Note 11 Pro 5G kestabilannya
ada EIS-nya nyala, tapi tidak berjalan secara sempurna. Kalau kalian bilang goncang-goncang itu karena EIS-nya tidak nyala, itu salah. Karena kalau EIS tidak nyala, dia bakal lebih goncang-goncang lagi. Nah, tapi di sini dia nyala, cuma dia nggak terlalu stabil. Jadi masih ada goncang-goncangnya dikit. Masih perlu dituning dan perlu dikalibrasi. Semoga hal ini bisa diperbaiki di update software selanjutnya. Karena ini bisa banget diperbaiki. Lalu untuk Redmi Note 11, untuk kestabilannya, aku bilang lebih baik daripada seri Pro-nya. Wow, how can it be? Cuma di sini catatannya adalah kestabilannya itu kayak robot ya. Jadi waktu kita gerak handphonenya, EIS akan mencoba untuk menstabilkan videonya tuh dengan cara yang sangat, pokoknya gerakannya tuh sangat kerasa banget sampai kayak mata robot gitu. Jadi waktu ke kanan langsung ke kanan, ke kiri langsung ke kiri. Jadi kayak perpindahannya itu nggak terlalu smooth gitu. Lalu juga di beberapa review yang lain ada orang yang bilang itu kameranya nggak ada EIS-nya, ada yang bilang goncang-goncang. Nah tapi di unit saya yang saya coba di hari-hari pertama ini nggak goncang-goncang sih, stabil. Cuma emang kadang terasa kayak ada patah-patahan gitu ya. Entah ini patahannya karena EIS-nya yang tadi aku bilang terlalu, responnya terlalu cepat ya. Jadi waktu menstabilkan ini terasa tek tek tek. Nah, tapi di beberapa video komparasi, saya juga mendapati bahwa terjadi patah-patah di Redmi Note 11. Sama kayak beberapa YouTuber lain yang kameranya bisa dibilang goyang-goyang ya. Nah, jadi untuk Redmi Note 11 saya juga bingung nih bilangnya. Saya bilang ini stabil sih depan dan belakang. Aku udah coba, udah ada videonya juga. Cuma untuk beberapa video emang ada yang kerasa banget, patahannya tuh kerasa banget. Nah, jadi rasanya ini emang dari sisi software aja perlu diperbaiki sih oleh Xiaomi. Dan aku harap Xiaomi cepet-cepet memperbaiki ya, karena ini adalah Redmi Note series di mana ini adalah ujung tombak dari reputasi Xiaomi di HP kelas mid-range di tahun 2022, bahkan di tiap tahunnya. Nah, kalau ditanya bagus yang mana kameranya, Bang? Ini masalah selera aja. Sebetulnya memang kalau dirasa ya bakal lebih baik Redmi Note 11 Pro yang 5G ini. Udah jelas, kerasa banget ada potensi-potensinya. Cuma kembali lagi tadi yang masalah software ini emang masih perlu diperbaiki lagi. Cuma potensinya emang bagus sih. Ini kameranya juga 108 megapiksel, bukannya gede dan videonya jadi lebih terang beserta fotonya. Dan untuk video call, Redmi Note 11 Pro 5G bakal hasilnya lebih baik daripada Redmi Note 11. Ya, kalau kalian ingin lihat hasil video call-nya, udah aku tampilin di layar hasil video call dari Redmi Note 11 Pro 5G dan Redmi Note 11. Lalu kalau kita ngomongin karakteristik warna dari kedua handphone ini, Redmi Note 11 itu lebih warm. Kalau Redmi Note 11 Pro itu lebih blue dan lebih terang, jadi kesannya lebih cerah. Nah, tapi kadang juga terasa juga sometimes Redmi Note 11 Pro 5G juga kadang-kadang juga lebih warm sih. Cuma mayoritas emang lebih warm dari Redmi Note 11. Terus kalau kalian tanya mic-nya bagus mana, Bang? Buat saya sih mic-nya mirip banget ya hasilnya ya. Sama-sama bagus, udah sama-sama lantang sih. Juga nangkep suara juga cukup kenceng. Nah, jadi bagus mana kameranya antara Redmi Note 11 dan Redmi Note 11 Pro 5G? Buat teman-teman silahkan komentar di bawah. Buat saya pribadi bagus yang mana? Ya, saya nggak bisa bilang banyak ya. Selain memang seharusnya lebih bagus Redmi Note 11 Pro 5G, tapi memang perlu tuning hardware dan update software berikutnya. Nah, jadi segitu aja video yang bisa saya sampaikan dari kualitas kamera kedua handphone ini. Buat teman-teman, saya tunggu komentarnya di kolom komentar yang ada di bawah. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dan bye.